TikTok, sebuah aplikasi yang menyediakan berbagai macam video dari seluruh dunia dan diunduh 3,5 miliar kali di seluruh dunia, menjadikan aplikasi ini cukup sukses mendominasi dunia. Tapi di balik itu, ada banyak bahaya yang mengintai. Selamat datang di channel tentang AI, tempat di mana kita membahas segala hal tentang teknologi, kecerdasan buatan, dan bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Di sini, kita nggak cuma membahas sisi positif teknologi, tapi juga dampaknya, baik yang terlihat maupun yang terselubung. Hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sering kamu gunakan setiap hari, tapi juga diam-diam membawa dampak besar pada hidupmu. Sebagai platform media sosial, TikTok telah menjadi fenomena global. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya, aplikasi ini berhasil menarik perhatian hampir semua generasi. Kenapa TikTok begitu populer? Karena algoritmanya. TikTok menggunakan algoritma yang sangat canggih untuk memahami preferensi penggunanya. Setiap kali kamu like, share, atau bahkan hanya menonton video lebih lama, algoritma itu mencatat dan menyusun rekomendasi yang makin personal. Hasilnya, kamu bisa scroll tanpa henti selama berjam-jam tanpa sadar waktu berlalu. Namun, di balik semua ini, ada beberapa bahaya serius yang perlu kita waspadai. Pertama, mari kita lihat dampak TikTok pada kesehatan mental. Aplikasi ini dirancang untuk membuat pengguna tetap berada di dalamnya selama mungkin. Algoritma yang digunakan terus-menerus mempelajari kebiasaanmu. Apa yang kamu tonton, berapa lama kamu menonton, bahkan cara kamu scrolling. Tujuannya, membuat kamu terjebak dalam siklus tanpa akhir. Rata-rata, pengguna menghabiskan lebih dari 90 menit sehari di TikTok. Untuk generasi muda, waktu sebanyak ini berarti kehilangan kesempatan untuk belajar, bersosialisasi secara nyata, atau bahkan tidur yang cukup. Efeknya, banyak pengguna, terutama remaja, melaporkan gejala seperti anxiety, stres, hingga depresi. Belum lagi, TikTok seringkali mempromosikan standar kecantikan yang tidak realistis. Filter yang sempurna, tren fashion yang mahal, dan konten yang dirancang terlalu polished menciptakan tekanan sosial. Generasi muda mulai membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan ideal di TikTok yang sebenarnya hanyalah ilusi. Hasilnya, rasa tidak percaya diri yang meluas, terutama pada anak-anak dan remaja. Sebuah studi pada tahun 2022 menemukan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan, termasuk TikTok, berkaitan erat dengan peningkatan gangguan kecemasan hingga 35% pada remaja. Dan lebih dari separuh pengguna yang aktif melaporkan perasaan FOMO atau takut ketinggalan tren, yang membuat mereka terus-menerus memeriksa ponsel mereka. Selanjutnya, mari kita bicara soal privasi data. TikTok bukan hanya sebuah aplikasi hiburan. Di balik layar, ini adalah mesin pengumpul data raksasa yang memanfaatkan setiap interaksi kita. Ketika kamu membuat akun, TikTok mengumpulkan banyak informasi, mulai dari nama, usia, dan lokasi, hingga kebiasaan browsing, perangkat yang digunakan, dan bahkan pola penggunaan aplikasi lain di ponselmu. Data ini tidak hanya disimpan, tetapi juga dianalisis secara mendalam untuk memaksimalkan personalisasi konten yang kamu lihat. Masalahnya adalah, sebagian besar server data TikTok berada di China. Ini memicu kekhawatiran besar tentang bagaimana data ini digunakan. Pemerintah Amerika Serikat dan Eropa telah melakukan investigasi terhadap TikTok dengan tuduhan bahwa aplikasi ini dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Bahkan, di India, TikTok sudah dilarang karena alasan yang sama.
Yang membuat ini semakin mengkhawatirkan adalah fakta bahwa TikTok memiliki kemampuan untuk mengakses klip audio dan video yang direkam melalui aplikasinya. Dengan kata lain, TikTok dapat mendengar dan melihat lebih banyak dari yang kamu sadari, termasuk percakapan pribadi. Apakah data ini aman? Atau apakah data ini digunakan untuk tujuan yang tidak kita ketahui? Ini adalah pertanyaan besar yang masih menjadi perhatian para ahli teknologi dan pemerintah di seluruh dunia. TikTok memang memberikan platform bagi kreativitas, tapi ada sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Anak-anak dan remaja yang masih berada dalam fase pembentukan kepribadian sangat rentan terhadap pengaruh tren di TikTok. Beberapa tren yang viral di TikTok benar-benar berbahaya. Misalnya, tantangan seperti Blackout Challenge yang mengharuskan seseorang menahan napas hingga kehilangan kesadaran telah menyebabkan kematian. Tidak sedikit anak-anak yang meniru tren ini tanpa menyadari risiko serius yang menyertainya. Selain itu, tekanan untuk menjadi viral juga menciptakan masalah baru. Banyak remaja yang merasa kecewa atau bahkan depresi jika konten mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Mereka merasa bahwa nilai diri mereka diukur berdasarkan jumlah like, view, atau followers yang mereka miliki. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% remaja menghabiskan lebih dari 4 jam sehari di TikTok dan media sosial lainnya. Ini adalah waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk belajar, berkarya, atau bersosialisasi di dunia nyata. Ketergantungan pada TikTok bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial. Kita mulai kehilangan kemampuan untuk menikmati momen tanpa ponsel, kehilangan kemampuan untuk fokus, dan kehilangan koneksi dengan dunia nyata. TikTok, dengan algoritma yang terus mendorong konten baru, menciptakan ilusi bahwa kita selalu membutuhkan lebih banyak hiburan. Ini memicu ketergantungan teknologi yang sulit dihentikan. Bahkan, banyak orang merasa gelisah atau kosong ketika tidak memegang ponsel mereka. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin akan hidup di dunia di mana teknologi mengendalikan cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Generasi muda yang tumbuh dengan TikTok mungkin tidak lagi tahu bagaimana menjalani hidup tanpa validasi digital. Kalau kita lihat lebih jauh ke depan, TikTok bisa menjadi simbol bagaimana media sosial meracuni generasi kita. Dengan algoritmanya yang semakin canggih, mereka mampu membentuk opini publik, mempengaruhi keputusan kita, bahkan mengontrol cara kita berpikir. Generasi yang tumbuh dengan TikTok mungkin akan kesulitan membedakan mana yang nyata dan mana yang manipulasi digital. Kalau kita nggak mulai menyadari dampak ini sekarang, generasi mendatang mungkin akan hidup di dunia di mana teknologi punya lebih banyak kendali atas kita daripada yang kita sadari. Jadi, itulah gambaran tentang bahaya TikTok yang sering kali nggak kita sadari. Aplikasi ini mungkin terlihat seru dan menghibur, tapi di balik itu ada banyak risiko yang harus kita pahami. Bukan berarti kita harus berhenti menggunakan TikTok sepenuhnya, tapi kita perlu lebih bijak dalam menggunakannya. Tentukan batas waktu, hindari tren yang berbahaya, dan selalu ingat untuk menjaga privasi data kita. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe ke channel tentang AI. Mari kita terus belajar dan berdiskusi tentang teknologi agar kita bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap bijak menggunakan teknologi.